Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hanjewu akan Urasa, khususnya untuk siswa-siswi kelas 6 SD Bina Bangsa 02 dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Bapak Medi Siswanto akan kembali memberikan materi muatan lokal, yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah masuk sampai dengan peralatan pasca panen. Nah, hari ini ada 4 yang akan Bapak sampaikan, lanjutan dari kegiatan peralatan pasca panen. Yang pertama adalah pengangkutan, kemudian yang kedua adalah pengeringan, yang ketiga adalah penyimpanan, dan yang keempat adalah penggilingan. Nah, untuk yang pertama itu pengangkutan. Pengangkutan ini sangat perlu dilakukan karena bagaimanapun padi itu yang ada di sawah tentu harus diangkut. Kemana mengangkutnya? Yaitu ke tempat tinggal atau ke gudang gitu ya, atau ke tempat yang memang disiapkan untuk menampung padi atau gabah yang sudah terlepas dari bulirnya tadi. Nah, pengangkutan proses pemindahan hasil panen ke tempat penyimpanan atau pengeringan padi. Nah, biasanya orang Dayak itu menggunakan alat ini namanya adalah keba. Ini ya. Nah, keba atau bahasa Banjarnya itu biasa dikenal dengan lanjung. Nah, gitu. Keba ini digendong menggunakan kekuatan punggung seperti tas ransel. Nah, keba ini terbuat dari bahan rotan yang dianyam gitu ya. Bapak rasa mengerti untuk masalah pengangkutan. Kemudian yang kedua, pengeringan. Nah, pengeringan ini merupakan proses mengurangi kadar air dalam gabah hingga mencapai kadar tertentu sehingga padi terhindar dari kemungkinan tumbuh dan membusuk. Ini ada gambar. Nah, ini gambarnya proses pengeringan gabah supaya gabahnya tidak tumbuh dan tidak membusuk atau mungkin bisa berjamur. Ya, nantinya sia-sia kegiatan pertaniannya akan sia-sia ketika padinya banyak yang busuk gitu, atau padinya tumbuh lagi gitu kan. Jadi tidak nyaman. Dan padi ini tidak hanya digunakan, dan gabah ini tidak hanya digunakan untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Gabah ini bisa dapat digunakan lagi ketika nanti 1 tahun mungkin ya. Perlu beras tinggal digiling, perlu beras tinggal digiling, tinggal ambil gabah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyimpanan. Kita tahu bahwasanya gabah hasil pertanian yang namanya padi itu biasanya kalau sudah panen raya itu tidak sedikit ya. Jadi padi-padinya ini akan disimpan ke dalam gudang ya, untuk mengurangi resiko dari yang namanya berjamur. Kalau berjamur itu berasnya memang menghitam ya, tidak bagus lagi. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah bentuk dari penyimpanan gabah yang ada di dalam gudang. Kalau di sini gambarnya itu dari Bulog ya, Badan Urusan Logistik, yang mana Bulog ini biasanya menyuplai keperluan masyarakat seperti beras, gula ya, dia harganya terjangkau. Nah, dalam suku Dayak dulu penyimpanan gabah tersebut biasanya di dalam lusuk namanya, yaitu tempat padi persegi 4 yang dibuat dengan memasang tikar kurun dan menjepit keempat sudutnya dengan kayu atau bambu. Biasanya dibuat di dalam rumah. Ini namanya lusuk. Masyarakat Dayak dulu menggunakan ini untuk menyimpan gabah. Oke. Nah, itu ya. Selanjutnya yang keempat, kan ada 4 tadi ya. Pengangkutan, pengeringan, penyimpanan, dan yang keempat adalah penggilingan. Kalau orang Dayak dulu sekali, sudah lama ya, kalau sudah hari ini sudah ada beberapa tempat penggilingan. Mereka menggunakan lesung dan halu untuk menumbuk gabah ya, untuk memisahkan gabah dari kulitnya sehingga menghasilkan beras
yang menjadi makanan pokok masyarakat suku Dayak Lisung dan Halu dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Kemudian kalau sudah terlihat beras dan gabahnya itu terpisah, maka yang diperlukan adalah alat kiap atau nyiru yang dianyam sedemikian rupa dari bilah tipis rotan berbentuk segi empat atau bulat berfungsi sebagai alat untuk menampi beras. Nah, jadi beras yang ada di dalam lesung tadi itu ditampi menggunakan nyiru sehingga gabah atau kulit gabah itu akan terhempas ke bawah, dan yang tertinggal di dalam nyiru itu nanti adalah berasnya saja. Ini ada prosesnya, gambarnya yang sedang melakukan menampi beras gitu ya. Bapak rasa itu untuk materi kali ini Bapak rasa tidak terlalu sulit untuk dipahami, dan Bapak siapkan untuk tugas video ini. Oh ya, jika ada pertanyaan dari materi muatan lokal atau bahasa Dayak, silahkan tanyakan di WhatsApp Bapak langsung ya, karena kita tidak melakukan proses tatap muka langsung melalui Google Meet. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan lewat WhatsApp Bapak langsung atau di grup WhatsApp kelas 6 ya, begitu. Oke, tugas untuk kalian kerjakan di rumah ada 2. Yang pertama, mengapa gabah harus dikeringkan? Bapak ulangi, yang pertama tugasnya adalah mengapa gabah harus dikeringkan. Yang kedua, apa manfaat menampi beras? Dah, gitu aja ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan jaga kesehatan kalian dimanapun berada. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anjewu.